Shalom bagi kita semua, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam kelas kita yang ke-9, pertemuan yang ke-9. Sebelum kita masuk dalam kelas kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, pada saat hari ini kami mau belajar tentang etika kerja. Kiranya Tuhan berkati, urapi kami, biar Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk dalam perkuliahan kita, kelas kita yang ke-9, pertemuan yang ke-9, yaitu berbicara tentang etika kerja. Kita bersyukur di mana kampus kita sangat memotivasi setiap mahasiswa, setiap rekan-rekan untuk kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Tetapi ingat, ketika kita masih kuliah, mari kita prioritaskan yaitu perkuliahan kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang etika kerja. Dengan subtopiknya hidup dan pekerjaan. Yang kedua, bekerja sebagai kewajaran. Dan sekaligus kemutlakan. Yang ketiga, mengapa orang Kristen harus bekerja. Banyak orang tujuan mereka bekerja itu yaitu untuk mendapatkan namanya uang. Ya kan, tujuan orang bekerja untuk mendapatkan namanya uang. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ketika kita bekerja, saya selalu punya prinsip, apapun yang saya kerjakan pasti akan mendapatkan namanya hasil. Jadi kalau saya bekerja itu teman-teman, bukanlah prioritas utama untuk mendapatkan uang, karena saya percaya ketika saya bekerja saya akan mendapatkan namanya hasil. Jadi tujuan orang bekerja itu banyak sebenarnya salah. Salah kenapa? Karena salah tujuannya, yaitu pertama adalah untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau kita baca Alkitab dan kita telaah, kita pelajari, maka sesungguhnya ketika kita bekerja akan mendapatkan hasil. Jadi tujuan kita bekerja itu apa Pak sebenarnya? Tujuan kita bekerja nanti saya akan jelaskan ya, karena di sini akan diterangkan. Jadi hidup dan pekerjaan. Hidup dan pekerjaan. Hidup artinya, saudara, hidup artinya adalah bergerak. Bergerak, bernyawa. Lalu apalagi? Mampu melakukan kegiatan semana mestinya. Mampu melakukan kegiatan semana mestinya. Jadi kalau orang yang hidup, dia bergerak, dia bernyawa, mampu melakukan kegiatan semana mestinya. Jadi kalau orang yang hidup
dia harus memang melakukan kegiatan, dia harus melakukan pekerjaan, dia harus melakukan sesuatu setiap saat karena dia bergerak, bernyawa, mampu melakukan kegiatan semestinya. Jadi kalau kita nggak bergerak, kita nggak bernyawa, kita nggak melakukan kegiatan semana mestinya, maka kita itu bisa ya karena sakit lumpuh ya kan. Kalau kita sakit lumpuh gimana kita mau bergerak? Hanya memang bernyawa atau kita punya nafas ya kan, kita masih hidup, tetapi kita nggak mampu melakukan kegiatan semana mestinya. Jadi kalau orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang seperti saya dan saudara masih muda ya kan, maka kita harus memang melakukan namanya pekerjaan. Sedangkan bekerja ya kan atau menghidupi artinya menghidupi, memelihara, memberi nafkah, dan membiarkan hidup tumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang yang hidup, dia bukan hanya bergerak, bernyawa, mampu melakukan kegiatan semana mestinya, tetapi dia juga harus menghidupi. Menghidupi artinya memelihara, memberi nafkah, dan membiarkan hidup tumbuh dan berkembang. Jadi ketika kita hidup, maka kita menghidupi. Ya kan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ya kan, kita kerjakan atau apa yang kita usahakan itu harus kita pelihara, itu harus kita buat tumbuh berkembang. Itulah menghidupi. Lalu kerja adalah perhatikan ya saudaraku, kerja artinya melakukan atau perbuatan melakukan sesuatu kegiatan dan mendapatkan hasil. Jadi kerja itu adalah perbuatan melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil. Jadi kalau orang Kristen ya kan atau kita, ketika kita bekerja, kita pasti akan mendapatkan namanya hasil. Apapun yang saudara kerjakan pasti akan mendapatkan namanya hasil. Misalnya nih ketika kita berjualan ya kan, apapun yang kita jual di pasar pasti akan ada namanya hasil. Tetapi berbicara hasil yang banyak, berbicara hasil yang maksimal, berbicara hasil yang memuaskan, itu tergantung kualitas kita bekerja. Ya kan? Contoh nih, kalau kita bekerja ya kan, di pajak nih atau berjualan, berdagang. Kalau kita mau dagang kita habis atau kita banyak untung, maka kita juga bekerja harus maksimal. Contoh, ya kan kita bukanya jam berapa, tutupnya sampai jam berapa, lalu pelayanan kita kepada konsumen bagaimana. Itulah yang dikatakan setiap pekerjaan, setiap kerja pasti mendapatkan namanya hasil. Makanya tujuan kita bekerja itu saya katakan tidaklah untuk mendapatkan namanya uang, tetapi kerja itu nanti saya akan jelaskan ya, nanti saya akan terangkan. Yang jelas kerja, mulai hari ini kita ubah konsep kita ya, mulai hari ini kita ubah konsep kita. Kita bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang semata, karena ketika kita bekerja pasti mendapatkan namanya uang, ya kan?
Ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, mau kita tukang sapu jalanan, mau kita cari barang-barang bekas, ya kan, di pinggir-pinggir jalan, pasti akan dapat namanya hasil, pasti akan dapat namanya uang. Tetapi berbicara tentang banyak atau dikitnya, itu tergantung kualitas kerja kita. Jadi menurut Alkitab, menurut Alkitab, kerja adalah mandat atau perintah Allah. Ya, menurut Alkitab. Kerja adalah mandat atau perintah Allah. Jadi kalau menurut Alkitab dikatakan bahwa kita kerja itu karena perintah Tuhan. Kita bekerja itu karena Tuhan yang suruh. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1, saya baca ya, Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Kejadian pasal 1, yuk mari kita buka Alkitab kita, teman-teman. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat yang ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan, dan jadilah demikian. Jadi saudaraku, ini jelas bahwa dikatakan bahwa kita ya dikatakan di sana beranak cuculah, di ayat yang ke-28 tadi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan. Jadi kita disuruh perintah, ya kan, taklukkan. Kita diperintahkan untuk bekerja. Kita diperintahkan harus bekerja berpeluh, berarti harus rajin dan tidak boleh malas. Ya kan? Kerjanya aspemo, asal peak modo. Ya kan? Lalu apa lagi? Pagi-pagi jam 7, jam 8 masih marlopes-lopes kalau masih belajar. Aduh, pening kepala ya. Saya berharap mahasiswi nggak ada yang malas-malasan. Orang Kristen harus belajar kepada sumut. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 19 dikatakan di sana, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Nggak boleh malas-malas. Anak Tuhan gak boleh malas-malas. Kalau malas itu akan mendatangkan orang malas, akan mendatangkan kebodohan. Orang bodoh akan melarat. Orang melarat, ya kan? Orang bodoh akan miskin, lalu orang miskin melarat, ya kan? Habis melarat, ya hidupnya susah, lalu tewas. Kenapa tewas? Sakit migran dia. Oleh karena uangnya gak ada, akhirnya meninggal. Kenapa uangnya gak ada? Karena dia malas bekerja. Hari ini zaman sekarang zaman yang luar biasa, ya kan? Lewat gadget kita, ya bisa kita lakukan semuanya. Kita bisa mau makan, mau cari uang lewat gadget kita sekarang ini kan. Yang penting kita tidak malas. Yuk sama-sama katakan, saya tidak malas. Sekali lagi, saya tidak malas. Ya kan? Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 dikatakan di sana. Mari kita buka Matius pasal 5. Saya baca ya.
Ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin terletak tersembunyi. Jadi saudaraku, karena kita adalah terang, karena kita adalah anak Tuhan, maka kita tidak boleh malas. Ya, anak Tuhan nggak boleh malas. Anak Tuhan nggak boleh malas. Pekerjaan manusia adalah pekerjaan yang berpangkal pada perbuatan dengan Allah, atau kerja instruksi Allah dengan pelayanan kepadanya, daripadanya, olehnya, dan baginya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk Tuhan. Ketika engkau masih sekarang ini ya mungkin sedang bekerja di CS, ya kan, customer service. Ketika kamu mungkin bekerja di bidang kasir, kamu melayani konsumen dengan baik, ya kan. Kamu melihat mereka adalah anak-anak Tuhan, kamu bekerja untuk di mana nama Tuhan dimuliakan. Panggilan kerja kepada seluruh umat, Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan di sana, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Tuhan panggil Adam, Tuhan panggil Hawa, Tuhan panggil kita semua itu untuk memang bekerja. Kita ada di dunia untuk bekerja, ya kan? Tuhan perintahkan supaya pekerjaan kita hendaknya bertujuan menyatakan kasih kepada Allah. Jadi tujuan kita bekerja itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau ada orang bekerja jadi tidak memuliakan Tuhan, itu sangat mengecewakan dan Tuhan tidak suka dan senang. Jadi saya harap kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bekerja sebagai kewajaran dan sekaligus kemutlakan. Jadi bekerja itu, ya kan, Alkitab katakan kerja manusia dengan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ketika kita bekerja, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Allah adalah pekerja yang sesungguhnya, ia melaksanakan rencananya yang penuh kasih. Roma pasal 11 ayat 36. Maka kita bekerja itu mari untuk Tuhan, ya kan? Kita bekerja mari untuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada orang tujuan bekerja, ya ada orang tujuan bekerja yang pertama untuk menindas. Tujuan dia bekerja itu untuk menindas. Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai 14, atau mengisap. Tunggu saya jadi ini, tunggu saya jadi ini. Wah, dia menindas orang-orang, dia membuat orang-orang susah, ya kan? Jadi kita bekerja itu bukan untuk menindas, untuk membuat orang susah. Tetapi ketika kita bekerja, orang-orang diberkati. Amin. Ketika kita bekerja, orang-orang semakin dekat kepada Tuhan akhirnya, bukan membuat orang-orang susah. Yang kedua, ada orang bekerja tujuannya untuk menjadi berhala. Ini tadi Keluaran pasal 1 ayat 11 sampai 14. Ini Pengkhotbah pasal 4 ayat Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-11. Jadi tujuannya untuk berhala.
Ya kan? Dia bekerja itu mencari namanya uang segala-galanya, berhala. Akhirnya dia lupa akan Tuhan. Dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lagi memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya kan? Jadi jelas bahwa kita bekerja bukan untuk menjadi berhala. Kalau ada orang lupa beribadah, lupa memuji Tuhan, melayani Tuhan oleh karena dia bekerja, itu juga tidak benar. Yang ketiga, tujuan bekerja itu menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Efesus pasal 4 ayat 28. Tujuannya bekerja untuk jadi berkat, seperti seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat